Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mencoba memberi penjelasan mengenai pupuk mahkota NPK Mahkota 13827 yang asli, yang original, dan bedanya dengan pupuk KW palsu yang beredar di pasaran. Bagaimana ciri-cirinya bahwa bisa dikatakan pupuk ini asli? Yang pertama adalah cetakannya. Cetakan pada tulisan-tulisan ini, dari berkali-kali saya order langsung buka PO di PT Sentana atau PT Wilmar, pupuk mahkota ini tidak pernah rapi tulisannya. Selalu ada hal-hal yang kurang rapi di sana. Tintanya berserakan, kemudian huruf-hurufnya tidak tegak lurus. Itu justru menandakan bahwa pupuk ini asli. Jadi intinya ketika menemukan kemasan mahkota dan tulisannya sangat rapi, tidak ada tinta yang berserakan, tidak ada huruf yang terlalu tebal, itu justru bukan pupuk yang asli. Saya kasih contoh. Di tulisan di sini ada tulisan tanah dalam keadaan lembab. Di sini tintanya berserakan. Nah, ini ciri-ciri pupuk asli. Kemudian di batch order di sini kode produksi di tulisan 50 kg dia tidak tegak, tulisan berat. Ini B-nya tebal, E-nya tebal. Kemudian di sini simpan di tempat teduh dan kering. Ini tidak rapi. Dan ini justru menandakan pupuk ini asli. Jika Anda menemukan kemasan yang lebih rapi dari ini, itu bisa dipastikan malah nggak asli. Pokoknya seperti cetakan sablon yang sempurna, itu justru nggak asli. Saya tidak pernah menemukan kemasan mahkota fertilizer ini dalam bentuk yang rapi untuk NPK 13827, 121217, 13627, nggak pernah rapi. Gambar gancunya juga berserak nih, jangan pakai gancu, ini berserak. Kemudian di dalam ini ada plastik. Kita pegang begini saja, yang asli itu tidak terasa plastiknya, tipis sekali. Tapi jika kalian pegang ini kasar, kerasak gitu, itu bunyi kerasak-kerasnya keras sekali, nampak kaku plastiknya, itu bisa dipastikan palsu. Dan sekarang ini banyak beredar. Baru saja beberapa hari yang lalu petani saya datang ke sini membawa contohnya. Sebenarnya bukan niat dia untuk membawa contohnya ke sini. Saya 2 hari tutup, kemudian dia datang ke sini, mampir ke sini membawa barang yang dibelinya di toko lain. Bisa jadi pemilik tokonya justru nggak tahu itu barang seperti apa, barang dari mana. Karena bagi toko yang tidak mempunyai PO langsung sangat susah untuk mengetahui itu barang dari mana, gudangnya di mana, barang kapan, produksi kapan, nggak bisa. Kecuali jika punya PO sendiri, itu akan lebih mudah. Kita sudah yakin ketika kita tebus DO ke sini, nantinya kita akan diberikan surat DO, surat pengambilan barang. Kita berikan ke ekspedisi atau kita jemput sendiri pakai ekspedisi kita. Kita menerima barang-barang yang jelas, legalitasnya jelas. Karena di harga pupuk yang luar biasa seperti saat ini, memang banyak orang-orang yang bermain, memanfaatkan momen, memanfaatkan keadaan. Ya intinya cuma satu, untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya di atas penderitaan yang lain menurut saya. Sekali lagi, ciri-cirinya saya akan jelaskan di setiap karung yang tidak pernah rapi ini. Nih, masa edar berserakan nih tintanya. Batch order, berserakan tintanya. Ini yang tadi, kita coba yang lain. Berserakan, masa edar, aturan pakai,
tidak ada yang rapi, tidak ada yang rapi. Ini NPK, N nya berlebih, 3 nya berlebih, tintanya maksud saya. Dan ini simpan di tempat teduh dan kering. Ini bukan tulisan yang rapi, bukan tulisan yang rapi. Jika Anda pernah melihat yang tidak ori, itu sangat rapi. Tulisan PT Sentana ini sangat jelas, tidak ada tinta-tinta yang berserakan, simpan di tempat teduh dan kering, ini sangat jelas, sangat jelas. Kemudian yang agak berbeda justru ini, warna ini, warna hijaunya nggak seperti ini, dia lebih terang, terlihat lebih terang. Nah, ini mau sepanjang, mau dibongkar semua pun yang ada di sini, ini sama bentuk kemasannya, nggak ada satupun yang rapi. Sebagai perbandingan, kita bisa melihat yang lain. Ini mop juga begitu, masa edar, nomor pendaftaran, ini berserakan hurufnya, berserakan hurufnya. Kalau rapi sekali dipastikan itu bukan barang ori. Pedagangnya biasanya alasannya banyak. Yang barang lewat pintu belakang, barang sisa pabrik, barang ini, barang itu gitu. Tidak akan ada yang berani ini dari gudang Wilmar di sini gitu. Tidak akan berani, karena ketika minta ini surat jalan jadi setiap gudang itu ketika kita muat itu ada surat jalan, dia nggak akan berani ngasih. Harus itu bukan surat jalan, itu nggak ada harga loh di situ, jadi nggak usah khawatir. Seandainya ada petani lihat tengok ini surat jalannya, nah itu nggak ada harganya di sana, hanya tonase dan PT yang mengeluarkan. Ini saya rasa bukan alasan ketika tidak berani menunjukkan asal muasal barang yang dia jual. Karena jika dia barang resmi, pasti diiringi dengan surat jalan yang jelas. Di situ ada nama PT-nya, nama distributor yang ditunjuk, nama distributor, maksudnya distributor yang order, kemudian nama supir ekspedisinya, ya kan? Nama supir ekspedisinya, kemudian nama nama gudangnya, di mana dia berasal itu barang itu, kemudian dilengkapi stempel. Itu lengkap. Jadi barang ini itu dilengkapi dengan surat-surat gitu. Tapi kalau tidak ada itu kemudian menyatakan ini asli gitu, dibuktikan dengan apa gitu? Dibuktikan dengan apa? Jadi Bapak Ibu, kalau ada yang menawarkan pupuk dalam jumlah tonase ya, dalam jumlah tonase minimal 8 ton, minimal 10 ton, seperti itu, jangan percaya, jangan mudah percaya, jangan mudah percaya. Dan nggak jelas alamannya di mana. Bahkan yang buka stand toko pun gitu loh, itu belum tentu. Nih 12 12 17 bisa dilihat, 12 12 17 NPK 12 12 17, nggak ada yang rapi. Selalu seperti ini. Barang ori dari Sentana selalu seperti ini, dari Sentana atau Wilmar ya, karena sebenarnya ini satu bendera. Cuman yang untuk pupuk majemuk NPK seperti ini 13827, 13627 itu diproduksi oleh Sentana. Kemudian pupuk tunggal seperti Mahkota, TSP itu diproduksi langsung oleh Wilmar. Saya rasa cukup ya video saya sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran untuk Bapak Ibu semua. Dan semoga berhati-hati dalam memberi pupuk, karena itu bukan sesuatu yang murah untuk saat ini. Karena susah juga dibuktikan sekarang di pasaran, di
digenggam gitu hasilnya, digenggam kemudian dicelupkan ke air dingin, sudah dikatakan asli. Tidak semudah itu, karena semakin hari pelaku kecurangan, pelaku pemalsuan ini semakin canggih, semakin update. Dia akan tahu bagaimana menyerupai aslinya. Saya rasa itu. Oh iya, ada satu lagi yang tertinggal tadi, itu di benang ini, di benangnya ini yang asli itu 3 warna. Ada biru, ada benang 3 warnanya di sini, merah, putih, hijau, kemudian ada biru yang besar. Nah, ini ciri-ciri bahwa buku ini asli. Nih, kita lihat lagi di sini. Nah, ada benang 3 warna di sini. Ya, saya rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.